dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata, khatimus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah kita kembali bisa duduk di majelis di rumahnya Abah Bambang hafizahullah taala di Jalan Nusa Indah nomor 351B, Ceboko Mulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan kehadiran kita di Ahad pagi hampir menjelang siang ini pada tanggal 1 Jumadal Akhirah tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Desember tahun 2022 Miladiyah Masehi. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehadiran kita ini sebagai amal soleh kita, yang mudah-mudahan amal soleh tersebut kelak pada hari kiamat pahala dan ganjarannya bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dan Mas Fauzi memohon maaf atas keterlambatan karena tadi kita di Singosari baru mulai sekitar hampir menjelang jam 7 karena hujan. Sejak dari Malang sudah rintik-rintik, kemudian di Singosari agak deras sedikit. Kemudian tadi juga jalanan lumayan, walaupun tidak macet tapi kendaraan melebihi biasanya. Kita lanjutkan jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Mi'atus Su'alin wa Jawabuhu, 100 pertanyaan dan jawabannya, 100 soal jawab. Fi aqidati tauhidi, tentang akidah tauhid. Dalam pertemuan bulan yang lalu kita sudah sampai pertanyaan yang ke-79. Sekarang pertanyaan nomor 80. As-su'alu ats-tsamanuna, pertanyaan yang ke-80 berbunyi, hal tutlabu asy-syafa'atu minal amwati. Hal apakah tutlabu diminta asy-syafa'atu, syafaat itu, minal amwati, dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Dengan bahasa lain dipermudah, apakah boleh syafaat itu kita minta dari orang-orang yang telah meninggal dunia? Al-jawabu, maka jawabannya, la tutlabu, tidak boleh diminta asy-syafa'atu, syafaat itu, minal amwati, dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau kita menginginkan syafaat, kita tidak berdoa atau meminta kepada orang-orang yang telah mati. Lianna syafa'ata, karena sungguhnya syafaat itu mulkun lillahi wahdah, milik Allah semata. Jadi syafaat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menginginkan untuk dapat syafaat, untuk mendapatkan syafaat, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memohon kepada makhluk, apalagi makhluk yang telah meninggal dunia. Dan ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat dengan mengatakan, wahai para sahabat, kalau kalian nanti pada hari kiamat ingin dapat syafaatku, mintalah sekarang. Padahal beliau masih hidup. Karena syafaat itu haknya Allah dan milik Allah. Namun nanti pada hari kiamat Allah akan mengizinkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk memberi syafaat kepada kita, dan kita agar diberi syafaat oleh Allah, atau supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kita harus tauhidkan Allah hingga akhir hayat kita. Sebab syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhoi Allah, yaitu orang-orang yang bertauhid. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar nomor 44, al-ayah ar-rabi'atu wal arba'un, qala ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, lillahi hanya milik Allah, asy-syafa'atu syafaat jami'a seluruhnya. Jadi syafaat itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan meminta kepada manusia, bukan meminta kepada siapa juga, malaikat, bukan kepada orang soleh, meminta kepada para nabi dan rasul, lagi meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu al-hadi wa tsaman, yang ke-81, berbunyi ma syurut syafaat. Apa saja syarat syafaat? Syurutus syafaati, apa saja syarat syafaat? Al-jawab, jawabannya, syurutus syafaati, syarat-syaratnya syafaat, ithnani dua. Jadi syarat-syaratnya syafaat ada dua. Artinya apabila seorang mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada dua syarat. Al-awwalu, yang pertama, idzunullahi lisyafi'i an yasfa. Idzunullahi, izinnya Allah, izinnya Allah, lisyafi'i, bagi yang diberi untuk memberi syafaat, an yasfa'a, untuk memberi syafaat. Jadi Allah izin kepada, diberi izin untuk memberi syafaat, untuk memberi syafaat. Seperti misalnya Allah beri izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika pada hari kiamat Rasul datang kepada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wasal tu'ta, dan mintalah kamu akan diberi, wasfa' tusaffa', maka syafaatilah olehmu, kamu akan dikabulkan syafaatmu, diizinkan untuk beri syafaat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah al-ayah al-khamisah 205. Ini surat apa namanya? Surat Al-Baqarah, ayat apa ini? Biasa disebut ayat kursi. Al-Baqarah 205, Allah mengatakan, qala ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Man, siapakah? Dza alladzi, siapakah orang yang memiliki syafaat, yashfa'u, yang bisa memberi syafaat, indahu, di sisinya, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat pertama apa, Bapak dan Ibu, agar mendapatkan syafaat, ada izinnya Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan memberi syafaat untuk memberi syafaat. Belum diizinkan untuk memberi syafaat, ya tidak. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika dunia belum diberi izin di dunia ini, maka beliau tidak pernah mengatakan kepada para sahabat, ayo minta syafaat kepadaku. Tidak ada. Ats-tsani, syarat yang kedua adalah ridallah 'anil masyfu'i lahu. Ridhonya Allah. Jadi itu harokatnya keliru ya, bukan hu. Ridhonya Allah 'anil masyfu'i lahu, kepada yang akan diberikan syafaat kepadanya. Jadi Allah harus ridho. Pertama, Nabi yang akan memberi syafaat mendapatkan izin. Yang kedua, yang diberi syafaat haruslah diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat Ats-Tsaminu wal Ishrun ke-28. Allah menyatakan wala yashfa'una, dan tidaklah mereka beri syafaat illa kecuali liman ridho, bagi siapa yang telah mendapatkan ridho. Jadi kalau belum dapat ridho dari Allah, ya tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali siapa yang mendapatkan ridho. Taib. Contoh ya, saya beri contoh gambarannya. Gambaran dunia ini bukan membandingkan syafaat dengan gambaran ini, tidak. Hanya memberi contoh. Kemudian BLT itu apa tuh? Bantuan langsung tunai. Itu per bulannya berapa? 300. Berarti kan setiap 3 bulan sekali. Kalau tidak salah, 900.000. BLT itu dari mana? Dari negara. Tunai. Yang memberi pihak desa atau kecamatan biasanya? Desa kan? Desa. Nah, kelurahan itu adalah yang memberi syafaat. Pemiliknya adalah negara. Nah, negara itu seperti Allah, pemiliknya syafaat. BLT milik negara. Yang diberi izin untuk memberikan BLT adalah kelurahan. Nah, siapa yang akan mendapatkan BLT? Yang diridhoi, yang sudah dicatat. Kalau saya tidak tercatat, kemudian saya datang, tidak akan diberi. Walaupun mungkin saya termasuk golongan yang lebih miskin daripada yang dapat itu, ya, tapi belum tercatat. Nah, seperti itu gampangannya. Dan ridho Allah itu penting. Supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjadi ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipertahankan kepada jamaah. Ya, walaupun panjenengan mungkin di Kepanjen ini secara jumlah, secara kuantitas belum banyak, tetapi kalau panjenengan punya kualitas tauhid yang baik, fa insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syafaatnya mereka-mereka yang diberi izin untuk memberi syafaat. Pertanyaan berikutnya, jadi sudah paham ini syarat syafaat ada 2, izinnya Allah kepada yang memberi syafaat untuk memberi syafaat, dan ya ridhonya Allah bagi yang akan diberi syafaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Nabi memberi syafaat harus diberi izin oleh Allah. Kita yang diberi syafaat harus diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, As-su'alu ats-tsani wa tsamanun, pertanyaan yang ke-82. Liman takunu syafa'atu, man bagi siapa? Apakah takunu adanya syafaat itu? Syafaat itu diperuntukkan untuk siapa? Nah itu kalau bahasa kita. Syafaat itu diperuntukkan untuk siapa? Al-jawabu, maka jawabannya adalah takunu diperuntukkan fi ahli tauhidi, untuk ahli tauhid. Jadi syafaat itu hanya diberikan, diperuntukkan untuk ahli tauhid. Mana dalilnya? Ini bukan ngarang, ini syekhnya. Jadi penulis kitab ini ya 100 soal dalam masalah tauhid ini, Abdul Aziz bin Muhammad Asy'ari, ini bukan ngarang, beliau punya dalil. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wad dalilu, dan dalilnya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi, orang yang paling berbahagia, bisyafaati, dengan syafaatku, kata Nabi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah man qala la ilaha illallah, siapa yang dulunya mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, khalisan min qalbihi, yang ucapan la ilaha illallah itu khalis, khalis itu murni, ikhlas di dalam hatinya, min qalbihi. Apa tandanya para jamaah? Apa tanda ucapan yang kita ucapkan la ilaha illallah itu murni dari dalam hati kita? Ada tandanya itu. Tandanya yang pertama, diantaranya ya tanda. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, tandanya dia hanya menyembah Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah.
dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ketika mau menikahkan anaknya masih datang ke dukun, berarti ucapan la ilaha illallahnya tidak ikhlas. Kalau ikhlas, murni, namanya murni, ya hanya untuk Allah. Maka ketika dia kesulitan rezeki, dia hanya meminta rezeki, tidak cari pesugihan. Kalau dia ingin jodoh, dia tidak mencari apa? Pengasihan, cari jodoh, guna-guna, tidak. Karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat supaya la ilaha illallah kita ini diterima dan menjadikan kita ahlu tauhid yang nantinya berhak mendapatkan syafaatnya Nabi SAW, maka haruslah kita ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan orang yang ikhlas itu terwujud, ya, keikhlasannya itu tampak. Dia menjaga salat 5 waktu. Ketika perintah-perintah datang, puasa datang, dia berpuasa. Dia mampu haji, dia pergi haji. Dia mampu umroh, dia pergi umroh, dan seterusnya. Dari amalan-amalan yang menunjukkan bahwa dia telah murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas ya? Hadis ini as'adun nas, manusia yang paling bahagia bi syafaati, dengan syafaatku, kata Nabi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, khalisan min qalbihi, yang dia ucapkan murni dari dalam hatinya. Maka mudah-mudahan kita betul-betul murni ucapan la ilaha illallah kita, dengan kita belajar seperti ini para jemaah. Jadi belajar seperti ini ya tidak bisa diremehkan, tidak bisa diremehkan. Jadi walaupun mungkin capek, tadi panjenengan sebagian menunggu sejak jam 9 mungkin di sini, 40 menit menunggu saya, pahalanya sudah banyak. Ya dibuat ngobrol, beginilah. Kadang-kadang pengajar ini ada yang datang terus pulang. Jadi kadang-kadang nggak kenal Pak Bambang Putra Pinten, apakah sudah ada siap untuk kita jadi bisanan gitu kan? Itu perlu itu. Loh, kadang-kadang kan saya sering sampaikan jamaah-jamaah, kalau pulang itu jangan buru-buru. Kalau ustadznya kan ngejar jam di tempat yang lain. Kalau saya mesti gitu. Kadang makan 5 menit itu sudah buru-buru saya. Kalau saya tidak segera pergi, Pak, itu mesti terlambat lama ya. Saya tadi mungkin duduk 5 menit di Singosari itu. Kenapa? Ya nggak ada waktu, Pak. Jadi waktunya habis di perjalanan lagi. Jadi panjenengan jangan niru saya. Loh, ustadznya kesusu mulai dah. Kan kita ada jadwal di tempat yang lain. Panjenengan duduk dulu di sini nanti, ngobrol-ngobrol dulu, kenalan dengan Pak Yakim, kenalan dengan Mas Yuda dan seterusnya. Jangan pulang dulu. Yang belum nikah kenalan dengan bapak-bapak yang kelihatan sepuh mesti duwe putra gitu. Lek ngono ya ponakane lah gitu. Jadi seperti itu. Lek apa-apa. Di zaman Rasulullah lihat ya. Rasulullah menikahi dua putri dari sahabatnya ya. Aisyah putrinya Abu Bakar Siddiq, Hafsah putrinya Umar, dan beliau menikahkan 2 putrinya dengan siapa? 2 sahabatnya, bahkan 3 kemudian, karena Utsman mendapatkan 2. Setelah wafat istri pertamanya, beliau dinikahkan dengan adiknya, saudarinya siapa? Putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, supaya kuat dakwah kita ini para jamaah yang rahmati Allah Taala. Kita lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya, sudah paham syafaat itu akan diperuntukkan bagi ahli tauhid. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu ats-tsalitsu wa tsamanun. Pertanyaan yang ke-83. Berbunyi, ma hukmu, apa hukumnya man, seseorang istahza'a, yang mengolok-olok, ya, yang memperolokkan, wa sakhira billahi ta'ala, dan menjadikan bahan ejekan nama Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi diperolok-olokkan, diejek. Jadi au kitabihi, atau mengolok-olok kitabnya Allah, au dinihi, atau mengolok-olok agamanya Allah, au rasulihi, atau mengolok-olok utusannya Allah. Apa hukumnya? Seorang yang dia mengolok-olok, menjadikan bahan ejekan Allah Subhanahu wa ta'ala diolok-olok, kitabnya Allah diolok-olok, agamanya Allah diolok-olok, atau rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala diolok-olok. Al-jawabu,
Maka jawabannya adalah man sakhira bi syai'in, siapa yang mengolok-olok bi syai'in sesuatu, min dzalika dari itu semuanya, apakah mengolok-olok Allah, ataukah mengolok-olok kitabnya, ataukah mengolok-olok menjelek-jelekan agamanya, ataukah menjelek-jelekan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa hukmuhu, maka hukumnya orang tersebut annahu, sesungguhnya orang itu kafirun, telah menjadi kufur. Jadi murtad. Kalau dia muslim asalnya, dia murtad dari Islamnya karena dia memperolokkan sesuatu yang harusnya dimuliakan dan diagungkan. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman dalam surah At-Taubah ayat Al-Khamis wa Sittun 65. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Qul, katakan wahai Rasulullah, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, billahi, maka terhadap Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, kuntum tastahzi'un, memperolok-olokkan, berolok, la ta'tadiru, janganlah kalian beralasan, tidak ada udzur bagi kalian, la ta'tadiru, jangan kalian beralasan, kafartum, kalian telah kufur ba'da imanik, sesudah keimanan kalian. Ini tegas ini ayat ini. Maka jangan pernah kita menjadikan Allah sebagai bahan olok-olokan. Ayat-ayat Allah, Rasulnya Allah, ya, kitab sucinya Allah, karena itu adalah perbuatan yang terlarang, menyebabkan seorang yang asalnya beriman menjadi kufur. Ini penting, jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Kadang-kadang seorang itu menjadikan bahan olok-olokan, Nabi diolok-olok, ya, kitabnya Allah diolok-olok, dan seterusnya. Tidak boleh. Itu semuanya menjadikan seorang kufur setelah keimanannya. Dan kebanyakan yang menjadikan hal-hal tersebut sebagai bahan olok-olokan adalah kaum munafik. Kaum munafik kebanyakan yang menjadikan hal tersebut sebagai bahan olok-olokan. Orang-orang beriman tidak berani memperolokkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat-ayatnya Allah yang muliakan, walaupun dia belum mampu menjalankan apa yang Allah firmankan, dia sami'na wa ta'na, berupaya untuk sami'na wa ta'na, tidak berani dia memperolokkan ayat-ayatnya Allah, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang kebaikannya bisa mengungguli, jangankan mengungguli, menandingi Rasulullah, tidak ada yang bisa, apalagi mengungguli kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, adab etikanya, ibadahnya, ketakwaannya, itu tidak ada yang bisa mengungguli dari manusia siapapun juga. Maka tidak boleh mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berjamaah, pertanyaan yang berikutnya, sudah paham ini ya, larangan untuk mengolok-olok agama, mengolok-olok kitab suci, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bahkan ya, kita tidak boleh mengolok-olok umat agama lain atau Tuhan yang disembah oleh agama lain. Kenapa? Kata Nabi, karena kalau mereka membalas mengolok-olok Allah yang kita sembah, ya, tuntunan agama yang kita yakini, maka kita berdosa. Sama dengan seorang tidak mencaci ibunya sendiri, tapi dia mencaci ibunya orang lain. Orang lain balas mencaci ibunya sendiri, maka itulah larangan agama. Kenapa kita tidak boleh mencaci maki? Karena kembalinya adalah kepada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau menjelaskan kesesatan boleh, tapi tidak usah diiringi dengan apa? Cacian. Jelaskan saja, ini demikian, sebagaimana Al-Quran berbunyi begitu. Antum lihat ya, panjenengan lihat, Al-Quran dan Sunnah tidak ada di dalamnya itu olok-olokan, tidak ada, tapi hanya penjelasan. Kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'alu ar-rabi'u wa zamanun, pertanyaan yang ke-84, berbunyi, ma maknal wala'i wal bara'i,
Apa artinya al-wala? Al-wala itu apa? Sikap loyal, loyalitas. Wal bara, sikap berlepas diri. Jadi apa arti al-wala dan al-bara? Al-jawabu, jawabannya, al-wala'u, loyal adalah mahabbatu, mencintai. Jadi loyal itu mencintai. Wan nusratu, dan menolong, lillahi, karena Allah, menolong Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal muslimin, dan kaum muslimin. Jadi kita ini hanya boleh loyal, mencintai Allah dan menolong Allah. Allah butuh pertolongan. Menolong Allah maksudnya apa ini? Siapa yang tahu? Menolong agama Allah. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai dan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mencintai dan menolong kaum muslimin. Jangan sampai kita membenci kaum muslimin kemudian mencintai apa? Orang-orang di luar Islam. Kebalik enggak itu? Kebalik. Harusnya yang dicintai adalah kaum muslimin. Dan mencintai kaum muslimin ini adalah kewajiban seorang muslim ya. Tidak harus yang dicintai ini sempurna loh. Kalau dicari umat Islam yang sempurna baru kita cintai, nanti sedikit yang kita cintai itu. Ya. Cuman mencintai kaum muslimin sesuai kadarnya. Maksudnya sesuai kadarnya apa? Orang yang alim menjalankan ilmunya lebih dicintai daripada orang yang tidak alim ya, nah, seperti itu. Tentu kita mencintai misalnya para kiai, para ustadz yang lurus jalannya lebih daripada mencintai orang-orang awam. Tapi wajib kita mencintai kaum muslimin. Jangan sebaliknya, dengan kaum muslimin benci, tapi dengan orang-orang di luar Islam kerjasama rapi. Tidak boleh. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi bagaimana dengan misalnya ada bencana? Apakah kita hanya dianjurkan untuk menolong yang muslim saja? Ditanya dulu KTP-nya? Tidak. Ditolong semuanya. Ditolong semuanya. Yang dimaksudkan menolong kaum muslimin di sini, menolong menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam. Itu tidak boleh kita menolong orang-orang yang memusuhi Islam, justru kita membiarkan kaum muslimin yang dimusuhi oleh mereka. Ini keliru namanya. Seperti misalnya tinggal di daerah jalur Gaza, yang dicintai dan ditolong orang-orang Yahudi, yang dibenci dan ditinggalkan orang-orang Palestina. Ini keliru. Ini keliru. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya ada bom jatuh di Palestina, yang luka orang Palestina dan orang Yahudi juga ikut luka, yang dibawa rumah sakit yang muslim saja atau semuanya? Ya semuanya. Jadi bedakan para jamaah, dibedakan antara keduanya. Maka ketika ada bencana dimanapun ya, kita tidak usah tanya KTP-nya, semua ditolong. Karena semuanya adalah hamba-hamba Allah, dan kita diperintahkan oleh Nabi untuk menolong hamba Allah sebagaimana dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi, Allah selalu akan menolong satu hamba, seorang hamba, maka al-abdu fi aunihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Wa dalilu, adapun dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 55 dan 56. Al-ayah al-khamisatu wal khamsun was-sadisatu wal khamsun. Ayat 55 dan 56 dari surah Al-Maidah. Allah mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya walinya kalian adalah Allah dan Rasulnya. Wali itu pelindung, penolong. Bagi kalian adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan walinya kalian adalah orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Lihat, orang beriman itu pasti mendirikan salat. Maka di sini disebutkan dirinya orang beriman yang kita wala kepada mereka adalah alladzina yuqimuna shalata, orang-orang yang mendirikan salat, wa yu'tuna zakata, dan mereka membayar zakat, wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa ruku'. Jadi orang-orang yang senantiasa ruku', inilah yang akan kita berwala kepada mereka. Orang-orang yang beriman yang selalu mendirikan salat dan membayar zakat, dan mereka selalu ruku'. Dan saya sampaikan pada jamaah rahmatullah taala, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ini sudah Jumadil Akhirah, Rajab, Sa'ban. Kurang lebih 3 bulanan kita masuk Ramadan. Mari manfaatkan bulan Ramadan bukan hanya untuk ibadah kita ya. Kita juga untuk dakwah.
Bapak-bapak ya kalau bisa itu beli buku-buku kecil tentang apa, zikir, doa, tentang apa, wudhu, itu bagi 5 ribuan itu, murah itu, buku-buku kecil, buku saku itu, bagi di masjid-masjid, mumpung Ramadan. Karena masih banyak kita lihat kaum muslimin di Ramadan itu sholat, begitu keluar Ramadan apa? Tidak sholat. Itu buku-buku itu bagus. Misalnya bapak-bapak diamanai untuk menjadi kultum apa, memberikan kultum, gak apa-apa, panjenengan terima. Kultum itu tidak harus ustadz. Daripada nunggu ustadz jauh ya ta, kita tidak bisa memberikan uang transport dan kita sendiri kultum di situ. Ya ilmu yang panjenengan dapatkan dari sini sampaikan. Baca buku, bawa buku, gak apa-apa, bahasa Indonesia, jangan malu ya ta, bacakan. Bapak-bapak, hari ini kita membahas tentang tuntunan berwudu, sampaikan. Mari setelah Ramadan ini kita tetap laksanakan tuntunan agama, ya seperti itu. Nanti keluar di Ramadan itu ada perubahannya. Jangan dari tahun ke tahun Ramadan seperti itu, Pak. Ramadan itu menjadi apa? Seperti apa? Hanya formalitas. Ya pantas-pantasnya sholat lah, pantas-pantasnya puasa. Sehabis Ramadan kembali kepada asalnya. Asalnya tidak sholat, ya tak? Asalnya mabuk-mabukan, kembali mabuk-mabukan. Tidak seperti itu. Manfaatkan ya momen Ramadan itu untuk kebaikan-kebaikan. Terus terang ya, kalau di Saudi Arabia luar biasa Ramadan. Dakwah itu digencarkan karena orang pada ke masjid, ya tak? Ramadan itu semua ke masjid. Akhirnya digencarkan di sana, khususnya untuk TKA, tenaga kerja asing yang muslim yang tinggal di sana, itu didakwai. Bahkan non muslim pun didakwai di bulan Ramadan itu, supaya mereka tertarik. Karena di bulan Ramadan itu bulan ibadah ya. Jadi gampang orang diajak kepada kebaikan. Taib. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-56 dari surah Al-Maidah, "Wa may yatawallallaha wa rasulah." Barang siapa berwala kepada Allah dan Rasulnya, ya. Barang siapa berwala kepada Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan berwala, cinta dan menolong orang-orang beriman, fa inna hizballah, jadi loyal ya. Siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya dan loyal kepada orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi, maka sungguhnya golongannya Allah humul ghalibun, itulah yang akan diberi kemenangan. Loyal kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, ini bukan berarti kita disuruh untuk menyakiti orang-orang tidak beriman. Tidak ada dalilnya demikian. Loyal itu apa? Ya kita berikan kecintaan kita yang lebih besar kepada siapa? Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Begitu. Kemudian juga pertolongan kita bukan kepada mereka-mereka yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang al-wala, akidah al-wala. Orang-orang kelompok Khawarij atau kelompok-kelompok yang suka demonstrasi, memberontak, mencaci maki pemimpin, di ceramahnya suka menjelek-jelekan pemimpinnya, mengumbar aibnya presiden dan seterusnya. Itu ngaji al-wala, tapi prakteknya keliru gitu. Prakteknya mereka yang keliru. Jadi ngaji ini, ngaji wala. Maka kadang-kadang beberapa, mohon maaf ya, dari aparat negara yang belum tahu tentang al-wala dan al-bara. Oh, Salafi juga ngaji al-wala, berarti sama dengan kelompok itu. Tidak sama. Qurannya boleh sama, tapi pemahaman tentang Qurannya berbeda. Apakah kemudian kita tuduh Al-Quran sebagai apa? Bukti atau terorisme? Ya tidak bisa. Al-Quran tidak pernah mengajak kepada kerusakan sama sekali. Panjenengan baca dari A sampai Z, Al-Quran tidak pernah mengajak kepada kerusakan. Kalau ada perintah perang, apakah kita disuruh perang dengan brutal? Tidak. Coba dalam perang itu, ya, dengarkan dulu, kalau ada adzan tidak boleh diserang. Laki-laki yang tidak mengangkat senjata tidak boleh dibunuh, baik yang tua maupun anak-anak. Wanita-wanita tidak boleh dibunuh. Coba, ya, tempat ibadah umat lain tidak boleh dirusak. Fasilitas umum tidak boleh dihancurkan. Ya. Kemudian apa? Tanaman-tanaman tidak boleh dirusak. Apalagi banyak sekali. Kalau ada tawanan perang tidak boleh disakiti atau disiksa. Itu Islam itu. Makanya orang yang menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar itu kebanyakan dapat berita yang miring tentang Islam dari kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Beritanya tidak benar tentang Islam. Kalau tahu berita tentang Islam yang benar, Masya Allah, mereka tertarik dengan Islam. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di zaman Rasulullah, ya,
Tidak pernah sahabat menyiksa siapapun yang ditangkap oleh mereka. Tapi kalau sahabat yang ketangkap oleh mereka, oh sudah habis, disiksa oleh mereka. Ya tidak para jemaah. Demikian ajaran Rasulullah SAW. Ini bisa dibuktikan para jemaah ya, dibuktikan sampai sekarang ini ya. Jadi mereka-mereka yang di penjaranya negara-negara yang mayoritas muslim itu beda dengan di penjara yang negara yang mayoritas non muslim. Di Saudi Arabia itu ada ya. Jadi sebenarnya bukan melanggar ya, tidak sengaja. Jadi ada mahasiswa waktu itu belum mendapatkan ID card. Tahu ID card? Ya kalau itu KTP lah ya. Namanya iqomah di sana. Belum mendapatkan KTP karena baru datang di Saudi. Karena di sana itu baru 3 bulan itu diberi KTP. Istilahnya diuji coba selama 3 bulan bagaimana dia. Kalau tidak baik nanti ditarhil apa deportasi, dipulangkan ke negaranya. Nah, selama belum dapat itu tidak boleh keluar kota. Nah, dia tidak sengaja keluar kota. Nah, di keluar kota itu ada checkpoint pemeriksaan bapak polisi di sana, polisi Saudi Arabia. Maka dia ditangkap, dimasukkan penjara. Katanya enak. Makanannya enak-enak, malah gitu. Di penjara malah enak. Lek ono mlebu penjara ae di Saudi Arabia. Jadi dihormati, tidak disiksa, tidak diapa. Demikian memang tuntunan dari agama kita, agama Islam. Taib. Bahkan di Saudi Arabia itu penjara itu ada tim rohaninya, rohaniawannya, yaitu syekhnya yang mendakwai mereka yang ada di penjara. Jadi merasa terapa? Justru orang di penjara itu merasa terhormat ya. Makanya banyak yang masuk Islam di Saudi Arabia itu. Tidak sebagaimana di negara-negara kufur. Jadi orang masuk penjara itu hancur, bahkan mati di dalam penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Wal bara'u. Adapun al bara' apa tadi? Sikap berlepas diri. Apa yang dimaksud dengan al bara'? Huwa, dia adalah bughdul kufri, membenci kekufuran. Jadi al-bara itu kita wajib membenci kekufuran, wal kafirin, dan membenci orang-orang yang kufur, wa mu'adatihim, dan memusuhi kekufuran mereka dan memusuhi perbuatan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memusuhi mereka, tidak mencintai mereka. Wa dalilu, dalilnya apa? Dalilnya kewajiban kita al-bara, benci kekufuran dan benci orang-orang yang kufur adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Al-ayah Ar-Rabi'ah, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Qad, sungguh, karena telah ada lakum untuk kalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim ada teladan yang baik. Itqalu, ketika mereka berkata. Siapa yang berkata ini? Ibrahim dan umatnya yang mau beriman. Liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami orang-orang beriman berlepas diri dari kalian orang-orang kafir. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri itu maksudnya tidak mau ikut-ikut. Para jamaah rahmatullah ta'ala, ini sekarang ini banyak orang toleransi kebablasan, tasamuh kebablasan. Saya beri contoh ya. Saya sedang di warung ya, minum teh, seneng, saya kesukaannya teh ya. Kemudian tetangga depan saya di warung dia minum kopi. Toleransi itu bukan cemplung not kopi murine aku tak ngambil gitu. Tidak begini. Dicampur aduk begitu. Toleransi itu apa? Biarkan dia minum kopi, saya minum teh, jangan diganggu masing-masing. Itu toleransi. Bukan mencampur adukkan ini kesukaan saya dengan kesukaan kamu. Ayo toleransi. Kopinya disoki teh ini. Ya malah gak enak ya para jamaah. Iya kan? Nah, sekarang ini kan banyak baca sholawat di tempat ibadah umat lain. Kemudian apa? Na'udzubillah min dzalik. Baca zikir, naudzubillah min dzalik. Tidak ada tuntunan dalam toleransi demikian. Toleransi itu tidak mengganggu agama lain untuk melaksanakan peribadatannya. Itu toleransi. Bukan ikut-ikut agama lain merayakan perayaannya. Ya ta? Naudzubillahi min dzalik sekarang ini.
Jadi orang-orang yang sok toleransi itu sebenarnya cari muka sebenarnya. Cari muka. Loh, mukanya di situ kok dicari. Tidak perlu dicari, muka itu tetap di sini. Jadi cari muka. Jadi Islam itu tidak demikian. Dari dulu ya. Dari dulu coba baca sejarah. Rasulullah itu tidak pernah mengganggu ya. Tidak pernah mengganggu Rasulullah. Umat agama lain tidak pernah mengganggu. Justru mereka lah yang mengganggu Rasulullah dan para sahabat. Diperanginya waktu itu orang-orang kafir dan musyrik karena mereka yang memulai, bukan umat Islam yang memulai, mereka yang memulai para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala. Ini toleransi apa kebablasan? Atau jangan-jangan tidak paham toleransi ini? Jangan-jangan perlu diajari apa itu toleransi? Harus diajari para jamaah rahmat Allah taala. Thayyib. Kemudian Allah berfirman, dan kebanyakan ya yang teriak toleransi itu suka mengganggu tetangganya. Kalau ada acara hajatan itu, ya Allah, dada kita berdetup, jantungan itu, tam, ya kan? Dan itu 3 hari 3 malam, menutup jalan, suara mengganggu, bahkan bangga kalau sampai kaca tetangganya pecah. Itu bukan toleransi, dan itu biasanya yang teriak toleransi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka. Semoga saudara-saudara kita ya itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita doakan para jemaah. Kasihan ya. Kasihan kalau sampai demikian itu mencampur adukkan agama. Naudzubillah min dzalik, kasihan. Kemudian Allah berfirman, kafarna bikum, kami ingkar dengan kalian, kami tidak ikut kalian. Wa bada bainana, dan telah tampak, telah jelas antara kami wa bainakum, dan antara kalian al-adawatu, permusuhan, wal baghdha'u, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman kepada Allah semata. Jadi hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Orang beriman itu para jemaah tidak boleh ya dalam hatinya yang tumbuh adalah kecintaan kepada orang-orang kafir, tidak boleh. Kecintaannya adalah kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sesamanya. Adapun ya setelah kita tumbuh kecintaan kita kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman, bukan berarti kemudian kita cari orang yang tidak beriman kemudian kita sakiti. Tidak ada perintah demikian juga. Hanya saja tidak boleh ditumbuhkan perasaan cinta dalam hati kita kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus dakwai mereka, kita ajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'alu al-khamisu wa thamanun, pertanyaan yang ke-85. Ini ada kaitannya dengan hari ini. Ma hukmu, apa hukumnya tahniatil kuffari, memberi ucapan selamat kepada orang-orang kufur bi a'yadihim, pada hari-hari raya mereka. Mislu seperti Idul Christmas. Nah, Idul Christmas ini kalau dalam terjemahan kita hari raya Natal. Boleh apa tidak? Ya. Jadi warga negara Indonesia dan warga negara yang lainnya hari ini mereka merayakan apa? Natal. Idul Christmas itu apa tuh? Saya jelaskan dulu. Ini saya akan kupas ini ya, supaya kita tahu sejarah. Natal itu menurut bahasa Arab Maulid, yaitu dimaksud adalah Maulid Isa. Berarti sebenarnya Isa itu diyakini apa? Dilahirkan ya, aslinya itu begitu. Tayyib. Kalau Tuhan kan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Jadi diyakini Maulid Isa, hari kelahirannya Isa. Apakah benar menurut sejarah Isa lahir tanggal 25 Desember? Bukan hanya tidak benar, salahnya fatal. Kenapa fatal para jamaah yang rahmat Allah taala? Karena 25 Desember itu adalah hari rayanya kaum Yunani kuno, yang mana mereka memperingati dewa mereka, namanya dewa Zeus. Makanya disamakan namanya Zeus, Yesus kan? Dewa Zeus. Dewa Zeus itu orang-orang Yunani kuno mengatakan dia adalah dewa matahari atau anaknya dewa matahari. Jadi terjadi perbedaan pandangan di antara mereka. Ada yang mengatakan, mereka mengatakan ini dewa matahari, dewa Zeus namanya. Ada yang mengatakan anaknya dewa matahari, berarti anaknya dewa Zeus.
Taib. Itu diperingati oleh orang-orang Yunani kuno, oleh Kekaisaran Romawi dahulu setiap tanggal 25 Desember. Jelas ya? Dan agama mereka agama paganisme. Agama paganisme. Tahu agama paganisme apa itu? Agama yang menyembah apa? Ya, seperti itu. Jadi pagan, agama paganisme, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika agama Nasrani masuk kalangan mereka supaya bisa diterima oleh penduduk yang beragama dengan agama Yunani kuno, harus disamakan. Akhirnya disamakanlah hari rayanya, yaitu kapan? 25 Desember. Yesus sendiri atau Isa alaihi salatu wasallam, kalau katakan Isa bin Maryam, itu lahirnya kapan? Ketika kurma lagi ranum-ranumnya, dan itu bukan di musim salju. Karena kurma itu tidak di musim dingin, tapi di musim apa? Panas. Jadi sangat bertentangan itu. Makanya mereka kalau ditanya ya, di kitab suci mereka saja tidak ada itu keterangan lahirnya di musim salju. Ada pohon cemara, kemudian ada saljunya, yang betul pohon kurma. Ayatnya begitu. Dan itu valid ya, pohon kurma itu valid. Ketika dijejak oleh Maryam, maka dia merontokkan kurma-kurma yang masih rutop, yang masih baru matang, yang masih basah itu. Kemudian dimakan oleh Maryam yang kelemahan karena melahirkan siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mengucapkan itu, kita sama dengan membenarkan dewa siapa? Zeus. Satu. Atau membenarkan anaknya dewa Zeus. Atau yang ketiga, apa yang ketiga ya, siapa yang bisa? Saya nggak usah nyebutkan dulu. Ya, kenapa dilarang apa? Lah, membenarkan Isa dijadikan sembahan selain Allah. Jadi tiga-tiganya tidak ada tepatnya. Makanya MUI ketika mengatakan tidak boleh mengucapkan ini, ya, ini benar fatwanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Benar fatwanya. Dan ulama-ulama di Saudi, ulama-ulama di negeri Yaman, di Kuwait dan di seluruh dunia berfatwa tidak boleh mengucapkan. Tidak boleh mengucapkan ini bukan berarti kita kalau ketemu di jalan menyakiti, tidak demikian. Dari dulu memang tidak boleh mengucapkan. Dan alhamdulillah, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari kurun ke kurun ya, umat Islam sudah berdampingan hidup damai dengan non muslim ya kan? Tidak pernah mengganggu. Ada ajaran Islam kita disuruh mengganggu? Tidak. Dan mereka orang-orang non muslim ya, baik Nasrani, Yahudi dan seterusnya, tidak pernah mendengar ucapan orang Islam mengucapkan selamat. Mereka juga tidak pernah marah. Yang penting kan kita baik, Pak. Kalau panjenengan misalnya ibu-ibu misalnya setelah masak tetangganya yang Nasrani diberi masakannya, setelah masak tetangganya yang Hindu diberi masakannya, panjenengan pulang dari kota dikasih hadiah oleh-oleh. Kira kalau kita setiap 25 Desember tidak mengucapkan selamat, mereka marah nggak? Tidak. Kita hubungannya iya tak? Ketika meninggal kita antarkan jenazahnya, tapi kita tidak mendoakan, tidak menyolati, hanya diantarkan jenazahnya. Maka mereka akan baik dengan kita dan tidak pernah menuduh kita dengan tuduhan yang bukan. Jelas ini para jemaah. Jadi sebenarnya bilang permasalahannya. Jawabannya sekarang ya, apa hukumnya mengucapkan selamat? Al-jawab ini bukan hanya kepada orang Nasrani. Bulan ini contohnya Christmas ya, tapi kepada seluruh agama di luar Islam tidak boleh kita mengucapkan selamat. Tidak boleh kita mengucapkan selamat. Qala Syekh, berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, tahniatul kuffari, memberi tahniah ucapan selamat orang-orang Islam yang kufur, Idul Christmas seperti mengucapkan selamat Natal, au ghairi atau selainnya, min ayatihim dari hari raya mereka, hari Yahudi, hari raya Huju, terusnya ad-diniyati yang terkait urusan agama haramun. Ini adalah perkara haram, berarti kan digaris atasi bil ittifaq dengan kesepakatan ulama. Jadi ulama dari dulu sampai sekarang sepakat.
ada yang boleh, dia bukan ulama, satu. Yang kedua, siapapun orang Islam, walaupun dia mengaku dai atau tokoh Islam, kalau menyelisih kesepakatan, gimana tidak? Tidak menyelisih kesepakatan. Ulama sepakat bahwa tidak mengucapkan demikian. Kama qala dzalika, sebagaimana telah menukil kesepakatan itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabihi, dalam kitabnya Ahkamu Ahlu hukum-hukum ahlu zimmah, yaitu orang-orang non muslim yang minta pemerintah Islam atau pemerintahan di mana di situ banyak Islam yang tinggal di daerah itu, untuk dia tinggal dengan muslim. Ini namanya ahlu zimmah. Orangnya disebut dengan kafir zimmi, ahlu zimmah. Mereka tinggal di situ. Mereka boleh beribadah sebagai kepercayaan, tapi tidak boleh makan syiarnya. Jadi kalau di rumah, Saudi Arabia itu orang Nasrani juga ibadah. Di sana orang Filipina yang di sana jadi perawat, jadi sopir, jadi tenaga rumah tangga, asisten rumah tangga. Mereka juga beribadah, tapi di kamarnya. Tidak boleh menampakkan di luar. Malang tidak boleh. Orang India itu juga, saya pernah pergi ke asramanya mereka, itu ada gambar-gambarnya disembah di kamarnya, tapi tidak boleh ditampakkan. Dan mereka dilindungi selama mereka beribadah di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, mereka tidak diganggu. Begitu ahlu zimmah mereka. Jadi seperti itu para jamaah. Bahkan kalau misalnya terjadi peperangan, mereka juga dilindungi sebagaimana warga negara yang muslim, dilindungi oleh negara. Karena mereka ahlu zimmah, tapi mereka harus bayar jizyah, bukan pajak loh. Jangan keliru, upeti. Kalau pajak itu dalam Islam tidak ada. Kalau upeti ada, jizyah. Jadi mereka diwajibkan membayar jizyah. Dan pakaian mereka harus dibedakan. Saya beri contoh ya. Kalau jubahnya orang Islam, ini saya tak berdiri. Jubahnya orang Islam sampai sekarang itu begini, jubahnya syekh. Tidak ada syekh jubahnya yang dikasih tali di tengahnya. Tapi coba jubahnya bapak-bapak pendeta Romo itu mesti ada talinya. Itu dari zamannya Umar bin Khattab dibedakan. Jadi jubahnya dibedakan. Sampai sekarang mereka masih begitu. Jadi tokoh agama Nasrani, Yahudi kan tetap pakai pakaiannya seperti ini ya. Pakai pakaian kebesaran tetap. Hampir mirip pakaiannya. Cuman mereka dibedakan, tidak boleh sama. Jadi tidak boleh sama. Dalam Islam seperti itu para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh jubah kita dikasih sabuk itu. Tidak boleh. Karena meniru-niru orang dari Islam. Man bahabi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Fatwa Ibnu Utsaimin ini didapatkan dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Al-Mujallad atau Al-Juz'u Ats-Tsalits, jilid yang ketiga, juz yang ketiga, safhata arba' wa arba'in, halaman 44. Jadi tidak boleh ya mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain. Kita tetap ya berbuat baik kepada mereka ya, ketemu mereka juga disapa, tidak ada masalah. Siapa tahu dengan kita berbuat baik kepada mereka masuk Islam. Sebagaimana Nabi dulu juga banyak berbuat baik kepada mereka dan masuk Islam. Dan itu dicontoh oleh para sahabat. Ada riwayat ini saya belum meneliti tentang kesahihannya, tapi ulama meriwayatkan dalam sejarah. Abu Bakar Siddiq itu punya kebiasaan memberi makan beliau itu. Dari zaman Rasulullah masih hidup sampai Rasulullah sudah wafat. Nah, di antara yang diberi makan oleh Abu Bakar Siddiq itu adalah orang Yahudi tua buta. Orang Yahudi tua yang buta. Abu Bakar suka memberi makan. Sejak zamannya Nabi suka sedekah makanan. Jadi Jumat berkah ini ketinggalan dulu. Sejak zaman Nabi sudah. Gitu. Tapi bukan hanya Muslim yang diberi, non juga. Nah, Abu Bakar ini karena orang ini buta, disuapi oleh Abu Bakar. Disuapi. Sampai kemudian orang ini mengatakan, kamu ini ya, kepada yang nyuapi ini. Tidak itu khalifah. Tidak seperti khalifah Abu Bakar Siddiq, tidak peduli dengan rakyatnya. Dicaci maki. Sebenarnya kalau Abu Bakar mau panggil tentaranya ini bisa dihukum ini. Mencaci maki pemimpin loh.
Presiden dicaci maki, caci maki, gak seperti si Abu Bakar Siddiq, caci maki. Itu buruk. Tidak tahu yang menyuapi sama Abu Bakar Siddiq. Singkat cerita, Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu. Kemudian dia bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitarnya. Tanya, siapa yang biasa nyuapi saya sekarang tidak pernah nyuapi saya? Yang menyuapi kamu yang wafat hari ini. Itu Abu Bakar Siddiq kaget. Akhirnya dia menangis. Setelah menangis dia bersahadat masuk Islam. Lihat ini, bersahadat Yahudi itu masuk Islam. Inilah tuntunan agama kita yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya para jemaah. Ya, kita yang belum ya, mari bapak-bapak yang di kantornya ada non Muslim ya, seringlah dikasih hadiah ya. Yang sudah jebol, kapan belikan sepatu, kirim pulsa, gak usah ngomong-ngomong. Aku disuruh kok ada pulsa apa gila, kirim pulsa dan seterusnya ya tak? Anaknya butuh bantuan misalnya, bantu misalnya. Siapa tahu dengan begitu banyak yang tertarik kepada Islam. Jangan malah sebaliknya sekarang ya, sebaliknya kita memusuhi mereka, ya mencaci maki mereka, menyakiti mereka. Justru mereka semakin benci dengan kita, akhirnya benci dengan agama kita. Padahal agama kita tidak pernah mengajarkan hal yang demikian itu. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu as-sadisu wa thamanun, pertanyaan yang ke-87 berbunyi, arif al-bid'ata, arifil bid'ata, definisikan apa makna bid'ah. Jadi di sini Syekh diminta untuk mendefinisikan, mengartikan apa itu bid'ah. Al-jawabu, jawabannya, hiya bid'ah adalah at-ta'abbudu lillahi, bentuk penghambaan untuk Allah, peribadatan untuk Allah, bima lam yakun, dengan perkara yang tidak ada, alaihi, di atas perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, dan para sahabatnya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Jadi ibadah apapun walaupun niatnya untuk Allah, tapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan dan para sahabat tidak pernah mengajarkan, itu disebut dengan apa? Bid'ah. Jadi bid'ah itu jangan dikira orang yang melakukan tidak ikhlas. Kadang-kadang ikhlas, saya ikhlas, tapi syaratnya kan belum terpenuhi untuk ibadah itu diterima. Syarat diterimanya ibadah berapa? 2. Kalau orangnya sudah beriman, sudah muslim, syaratnya 2, ikhlas dan mengikuti sunnah, sesuai dengan sunnah. Kalau orangnya masih kafir, ditambah 1 syaratnya, iman dulu, bersahadat dulu, ikhlas, baru apa? Mengikuti sunnah. Nah ini ibadahnya sudah ikhlas, tapi tidak sesuai dengan sunnah, diterima? Tidak. Mana dalilnya para jemaah? Sangat banyak. Nanti dibaca surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Surat Al-Kahfi itu surat nomor 18, ayatnya 110. Bagaimana bunyinya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, berharap masuk surga maksudnya, falyamal, hendaknya dia beramal amalan shalihan, amalan yang saleh. Amal yang saleh itu amalan yang ada tuntunannya. Ini dalilnya amalan tuntun, amalan yang saleh. Sebab kalau amalan itu tidak ada tuntunannya, tidak dikatakan soleh. Soleh itu apa? Baik. Amalan baik itu amalan yang ada tuntunannya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah dengan siapapun juga. Berarti harus ikhlas. Dalil yang lain lagi, surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Itu tadi surat apa tadi? Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Al-Kahfi surat nomor 18, Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Surat Al-Bayyinah surat nomor berapa? Nomor 98. Surat nomor 98 ayat yang ke-5. Innal ladzina kafaru min, sebelum bukan itu. Bagaimana ayatnya? Apa namanya? Surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru. Keliru. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah. Berarti kalau ibadah itu harus dasar perintah. Perintahnya berarti sesuai dengan tuntunan. Illa liya'budullaha, kecuali mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, berarti ikhlas. Jadi syarat diterimanya ibadah harus
Dua dipenuhi. Pertama ikhlas, yang kedua apa? Sesuai tuntunan. Dalam hadis banyak, kalau hadisnya banyak sekali. Seperti man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat satu amalan yang tidak ada di atas amalan itu perkara kami, itu perintah maupun anjuran dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Sehingga amal ibadah itu tidak cukup ikhlas, tapi harus sesuai dengan tuntunan. Contoh misalnya sholat subuh, ada ahli ibadah sholat di masjidnya panjenengan. Loh Pak, kok mboten salam? Wow, sholat imam salam kok jenengan kok tesik terus. Kulo ikhlas, kulo sholat subuh 3 rakaat. Gimana? Diterima gak? Ikhlas. Ikhlas loh. Tapi 3 rakaat. Tidak akan diterima, ya kan? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah itu adalah peribadatan karena Allah, namun tidak ada tuntunan dari Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga azan Jumat 2 kali, azan yang pertama ya. Azan pertama, kemudian ada kedua. Azan pertama itu bukan bid'ah, kenapa? Walaupun Nabi tidak mengerjakan. Nabi kan azan Jumatnya sekali. Di zaman Utsman azan Jumatnya apa? 2 kali. Azan yang pertama, ini Utsman yang mulai mensunahkan. Ini bid'ah bukan? Bukan. Karena sunnahnya para sahabat bukan bid'ah. Ini perlu diketahui. Kalau bid'ah nanti Quran dikumpulkan bid'ah, bukan. Itu sunnah Abu Bakar, dilanjutkan Umar, dilanjutkan Utsman, dan lengkapnya di zamannya Utsman. Kita kenalnya siapa yang mengumpulkan Al-Quran? Utsman, bukan. Sejak Abu Bakar sudah dikumpulkan. Tapi lengkapnya di zaman Utsman, sampai disalin menjadi beberapa salinan dikirim ke negeri-negeri yang ada. Sehingga para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan yang diperbuat sahabat dan sahabat lain tidak mengingkarinya itu sunnah. Namanya sunnah sahabat. Mana dalilnya? Sahabat wajib diikuti. Alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Itu dalilnya. Kita untuk mengikuti sunnah-sunnah para khalifah yang mendapat hidayah dan senantiasa membimbing umat di atas sunnah Nabi sesudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah dibaca berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah kalau 7, berhenti di 7. Ganjil kan? Kalau mau nambah berarti tambah 2. Mau tambah enggak? Pendek-pendek. Mau nambah ya? Ya. Tapi niatnya beda loh. Kita niatnya ngaji, bukan merayakan ya. Ya, niatnya ngaji itu ya. As-su'alu as-sabi'u wa thamanun, pertanyaan yang ke-87. Ma hukmul bid'ati fid dini? Apa hukumnya bid'ah dalam agama? Jadi apa hukumnya bid'ah dalam agama? Al-jawab, jawabannya muharramatun, bid'ah itu haram. Wahia, dan dia min asyaddil ma'asi, termasuk sebesar-besar seberat-berat perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat seperti minum khamr, judi, zina, itu kalah besar dosanya dengan dosa apa? Bid'ah. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu betul? Ya. Iya, terus kalau bid'ah tidak bisa tobat. Bisa juga ya. Begini, hampir-hampir jawabannya saya luruskan. Kalau orang yang berbuat maksiat itu mengakui kalau itu adalah maksiat dan potensi tobatnya lebih besar, itu potensi tobatnya lebih besar. Kalau pelaku bid'ah, dia tidak mengakui itu salah, sehingga potensi tobatnya kecil. Ada yang bertobat Pak, bukan tidak ada, tapi sedikit. Jadi kalau dibandingkan 10 ahlu bid'ah, 10 ahlu maksiat, yang banyak bertobat ahlu maksiat, asal didakwai loh ya. Ahlu bid'ah susah tobatnya Pak, karena dia meyakini itu tidak salah, itu masalahnya. Ya. Jadi lebih berat daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang ulama salaf mengatakan, ya, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Perbuatan bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Itu tadi ahlul maksiat masih mengakui kalau itu maksiat. Coba tanyakan yang mabuk-mabuk itu.
Mas ngene iki haram enggak? Haram tapi enak gitu. Tapi ahlu bid'ah, Mas mau coba sholat ping 4.000, 400, 440 piye? Oh iki yo. Wah, itu pokoknya gitu. Sampai enggak usah ngubah-ngubah sing wis pakem gitu. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang seperti itu ya, kita sabar saja dulu, belum paham. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna khairal hadithi kitabullahi." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Tidak ada ucapan yang terbaik melebihi kitab Allah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk atau hidayah adalah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin, dan setiap yang bid'ah itu dhalalatun, adalah sesat. Rawahu Muslim. Tapi ada yang bantah, kul itu tidak bermakna seluruhnya. Katanya kul tidak bermakna untuk semuanya. Ada bid'ah yang tidak sesat, itu bid'ah hasanah. Sebenarnya ini ucapan ini kalau digiring sedikit aja nanti sadar. Nggih pun, lek ngoten kula niki mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Berarti sampean ahlul bid'ah hasanah. Mau enggak dikatakan gitu? Pengajian ahlul bid'ah hasanah diisi oleh ahlul bid'ah hasanah. Ya marah macam. Tidak mau. Yang benar itu bid'ah hasanah tidak ada. Yang benar ada sunnah hasanah. Anda tahu sunnah hasanah, Pak? Sunnah hasanah itu begini. Awalnya ini ada tuntunannya, tapi orang-orang pada meninggalkan. Jadi sunnah ini ada tuntunannya, tapi orang-orang meninggalkan. Kemudian kita mencontohkan, itu namanya sunnah hasanah. Jadi begitu. Misalnya ya, di kampung Panjenengan tidak ada satupun yang celananya di atas mata kaki. Terus Panjenengan mulai potong celananya. Berarti Panjenengan mensunahkan sesuatu yang hasanah. Bid'ah hasanah tidak ada. Kalau sunnah hasanah ada. Jadi menghidupkan apa? Sunnah. Namanya ihya'us sunnah. Sunnah hasanah itu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Contoh, ya, rahmatullah ta'ala, di masjidnya Panjenengan tidak ada orang yang antara adzan dan iqamah berdoa. Kemudian Panjenengan berdoa, menghidupkan apa? Sunnah. Berarti sunnah hasanah di situ. Ya gitu. Ya. Dan banyak lagi ya amalan-amalan yang ditinggalkan oleh kaum muslimin yang diamalkan oleh kita, maka kita melakukan sunnah hasanah. Pertanyaan yang terakhir, as-su'al ats-tsaminu wa tsamanun, yang ke-88, hal yujadu fil islami bid'atun hasanatun. Ini apakah ada dalam Islam bid'ah yang baik? Al-jawab, la yujad, tidak ada. Fil islami, di dalam Islam, bid'atun hasanatun, bid'ah yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dhalalatun, setiap yang bid'ah itu sesat. Rawahu Muslim. Ini masalah agama ya. Masalah agama kita ikut Nabi. Kalau masalah urusan dunia, Nabi sudah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Contoh ya, sepeda motor itu bukan bid'ah. Ya, secara syariat tidak ada. Kalau secara bahasa, iya dulu zaman Nabi itu tidak ada, berarti bid'ah. Tapi kan urusan apa? Dunia. Mikrofon, sampai ini bid'ah tapi gak mikrofon nih. Sampai mengatakan bid'ah, amalan saya bid'ah, tapi sampai ngerekam-rekamannya pengajiannya sampean, berarti pengajiannya sampean bid'ah. Tidak. Merekam pengajian ini tidak mengapa. Ya, kipas angin ya. Di zaman Nabi apa ada orang pakai kacamata? Mana dalilnya? Tidak ada. Naik motor tidak ada ya. Pesawat terbang tidak ada. Ya. Karena memang itu urusan dunia. Silakan orang urusan dunia. Jadi kadang-kadang aneh. Mohon maaf ini menimpa kaum muslimin. Urusan dunia tidak mau berkreasi. Urusan akhirat kreasinya banyak sekali. Jadi betul-betul ATM, amati, tiru, modifikasi. Loh bener ini. Kreatif, urusan akhirat itu kreatif. Dulu mohon maaf ini saya tidak menghina loh ya, tapi nyata ini. Coba bener buatan. Di Kediri dulu namanya baca Yasin itu hanya ketika kematian saja. Sekarang tidak, pindah rumah baca Yasin. Mau pergi haji baca Yasin. Mau ujian baca Yasin. Coba. Gitu. Ya naudzubillah min dzalik. Tapi mohon maaf loh ya, mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf.
rajin baca Yasin tidak sholat. Bagaimana itu Pak Arjo? Rajin baca Yasin tapi tidak sholat, bagaimana itu? Naudzubillah min dzalik, tidak sholat. Sholat Jumat tidak datang tapi Yasin ada. Itu dicoba, silakan dicoba nanti. Adzan tidak datang, begitu undangan, wah ini makan-makan ini ya. Iman tidak datang ya, akhirnya datang ya. Makanya para jamaah rahmatullah taala ya, bapak-bapak kalau ada pengajian begini ya, entah di masjid atau di rumah seperti ini, tolong dihidangkan makanan Pak. Gak apa-apa. Karena di zaman Nabi menyuruh Ali untuk menghidangkan makanan di pengajian, dan itu bukan bid'ah, sunnah. Sunnah Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib supaya orang-orang tuh tahu bahwa kita bukan orang bakhil. Begini loh, kadang-kadang kita yang nggak Yasin tuh, oh bakhil, nggak tahu sedekah. Lah, sampai tunjukkan. Lah, kalau bisa gini saya apa bang? Sebagian yang mungkin nanti ada sisa itu berikan tetangga. Oh ternyata wong yang ngaji sunai sedekah ya akeh. Lha pengajiane lho nggo kotak kabeh ya gitu loh. Jadi tidak menuduh bakhil. Lho banyak itu di Pare itu teman-teman yang tidak mau selamatan kematian dituduh bakhil. Tuduh bakhil. Nah, akhirnya saya bilang begini, kamu nanti kalau dapat beras banyak bagikan. Saya suruh bagikan. Jadi kan biasanya dapat beras sekian kintal ya, kematian itu loh, saya suruh bagikan. Ya bukan, sama miminya itu. Alhamdulillah pesantren saya dapat, saya yang nganjurkan, oh gak dapat piye itu. Ya, saya nganjurkan, alhamdulillah kemarin dapat banyak ya, beras, gula dapat. Saya nganjurkan, bagi-bagikan. Nanti sisakan untuk keluarga sedikit. Wong keluarga ini sampai mampu, kecuali keluarga yang belum mampu saya suruh banyak, yang sisakan bagi-bagikan. Supaya orang tahu bahwa kita ini bukan bakhil, tapi kita ikut tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Loh, sudah tambah 2 ya? Jumlahnya, jumlah pertanyaannya Pak, bukan nomornya. Jadi jumlah pertanyaannya sudah ganjil. Tahu apa itu terus ramari-mari aku. Malah kula kene. Ya Pak Bambang ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Nggih.